it till 11 to figure out that no one would call. I think I've got a lot of friends. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Deborah Berliana dengan NIM 2017-143409. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu guru untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengelolaan pendidikan sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Tiurida Intika MPD. Baik, di sini saya akan memulai wawancaranya. Selamat sore Bu. Selamat sore. Boleh Ibu memperkenalkan diri dulu, namanya siapa Bu? Oh iya, nama saya Ibu Ratna, guru SD 185 Palembang. Oke. Tempat dan tanggal lahirnya? Oh berapa, iya, Bu? tanggal lahir saya tanggal 2 September 1961. Oke, berarti umur Ibu sekitar Kalau umur saya memasuki 59 tahun, tapi hitungan untuk 58, tapi udah mau masuk 59 tahun. lagi jalan ya Bu ya? Iya. Oke, asal Ibu ngajar di mana, di sekolah mana Bu, kalau boleh tahu? Oh, saya mengajar di SD Negeri 185 Palembang. Oke, itu di mana Bu letaknya? Nah, ini terletak di Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kelurahan Sislinca, tepatnya di Jalan Mayorjen, Lorong Abadi, RT 052, nomor 024. Oke Bu, kalau boleh saya tahu, di sekolah Ibu memiliki jabatan apa di sekolah? Jabatan saya guru kelas 2. Sebagai wali kelas juga ya Bu? Iya, sebagai wali kelas, tepatnya kelas 2C. Oke, terima kasih Bu. Baik, saya akan memulai pertanyaannya Bu ya. Yang pertama, menurut Ibu faktor apa saja penentu keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan khususnya di pendidikan tingkat sekolah dasar? Faktor ya. Iya Bu, benar. Faktor. Yang pertama itu udah jelas faktor fasilitas. Fasilitas ini artinya termasuklah media yang harus dipakai dalam pembelajaran. Kemudian faktor siswa. Sebab siswa ini harus kita pahami bagaimana watak dan karakter masing-masing sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kemudian faktor pemimpin atau pimpinan. Nah, ini faktor pimpinan ini sangat mendukung sekali. Kalau kepala sekolah itu bagus memimpin, otomatis pembelajaran akan berhasil dengan baik. Kemudian faktor gurunya atau pendidik. Faktor gurunya ini yang kedua, kepala sekolah dengan guru itu sangat mendukung dalam pembelajaran. Kalau kepala sekolah bagus hubungannya dengan guru, guru dengan kepala sekolah, dengan sendirinya pendidikan akan berhasil dengan baik. Kalau hubungan kepala sekolah dengan guru kurang, otomatis ini akan sulit untuk keberhasilan dalam suatu pendidikan, dalam satu sekolah. Ini yang penting. Jadi hubungan guru dengan kepala sekolah itu sangat-sangat penting dan diperlukan sekali. Jadi kekeluargaan artinya hubungan itu harus dijalin dengan kekeluargaan. Supaya apa? Supaya guru bekerja dengan ikhlas.
Nah itu kira-kira garis besarnya. Ya, terima kasih. Nomor yang pertanyaan selanjutnya, Bu. Mm-mm. Menurut Ibu, apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam suatu sekolah, terutama tempat bekerja Ibu sekarang? Oh itu udah pasti ada hubungannya. Iya, Nah, pengaruh kepemimpinan. Pengaruh Iya, Bu. sangat-sangat benar itu, pengaruh kepala sekolah dengan guru, Kinerja guru. pengaruh kepala sekolah dengan kinerja guru itu memang sangat penting. Kalau kepala sekolahnya tidak dekat, tidak ada kepedulian dengan guru, otomatis kinerja guru agak lemah. Sebab apa? Manusia ini perlu saling hormat menghormati. Sehingga kepala sekolah harus memahami karakter gurunya. Begitu juga guru. Guru harus memahami karakter kepala sekolah. Sehingga hubungan ini akan berjalan dengan baik. Otomatis juga pembelajaran akan berjalan dengan baik. Akan berhasil otomatis itu. Sangat-sangat itu. Memang sangat-sangat penting. Ya, sangat berpengaruh, Bu. Sangat Pentingnya pengaruh kepala sekali. sekolah terhadap Iya. kinerja guru. Baik. Jadi perlu ada pimpinan itu yang betul-betul cerdas, dapat memahami perilaku guru-gurunya. Sebaliknya, guru juga memahami kemauan ataupun tujuan yang dikehendaki oleh kepala sekolah, sehingga tujuan itu akan berjalan dan pendidikan akan berhasil. Terima kasih, Bu. Pertanyaan Ya. selanjutnya, apakah selama ini supervisi pendidikan di Indonesia memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan mutu sekolah atau pendidikan, Bu? Iya ya, kalau supervisi ini katanya Indonesia. Iya. Berarti bukan kelompok sekolah seperti kelompok sekolah saya sendiri kan. Iya. Secara luas ini Ya, maksudnya. Iya, di Indonesia. Karena Indonesia berarti luas maunya kan. Semua secara keseluruhan. Iya. Itu maksudnya kan. Iya, benar. Nah, apakah supervisi itu kan? Iya, apakah supervisi pendidikan Indonesia Mm-mm. memberikan dampak yang Nah, signifikan? Iya. Signifikan ini kan artinya keberhasilan. Iya. Nah itu keberhasilan yang akan menyesuaikan ke suatu yang jenjang Iya, untuk ke berikutnya. meningkatkan mutu sekolah. Itu Iya, kan iya, benar. ke jenjang berikutnya itu pengertian signifikan. Nah jadi supervisi itu memang diadakan dalam setahun itu kami 2 kali untuk secara seluruh Indonesia. Iya. Tetapi secara sekolah sekolah masing-masing itu kepala sekolah mengadakan supervisi kepada kami 3 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali, kadang sebulan sekali. Nah tadi katanya apakah pengaruh Iya. supervisi itu dengan keberhasilan? Iya. Nah kan itu kan. Iya. Nah apakah supervisi Pendidikan berpengaruh untuk peningkatan mutu sekolah itu kan? Supervisi memang ini boleh dikata memang sangat-sangat berpengaruh. Karena bagaimana kalau tidak ada supervisi, guru akan bertindak sekendak hati, tidak bekerja secara struktur. Nah, jadi memang supervisi ini tujuannya untuk mengetahui sampai di mana kemampuan seorang guru dalam pembelajaran. Itu tujuan dari supervisi. Jadi pimpinan ataupun dari pimpinan atas akan melihat bagaimana mutu guru SD ini, kemampuannya bagaimana
dalam proses pembelajaran. Nah, jadi memang sangat-sangat mendukung itu. Jadi ada itu pasti meningkat, otomatis guru tidak lalai dengan tugas. Dengan adanya supervisi, guru tidak lalai dengan tugas dan administrasi yang disiapkan. Sebab dalam pembelajaran harus ada administrasi, terutama RTP, RTP, kemudian prosem itu program semester, prota program tahunan. Nah, kemudian ada program efektif, minggu efektif, dan sebagainya. Nah, dengan adanya supervisi, guru tidak lupa dengan administrasi yang harus disiapkan. Nah, itu. Pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana menurut Ibu, apakah sistem informasi pendidikan itu sangat berguna pada setiap sekolah, terutama saat sekolah diliburkan karena adanya wabah COVID-19 ini? Apakah sistem informasi pendidikan sangat berguna pada setiap sekolah, terutama saat sekolah diliburkan karena adanya wabah COVID ini? Sistem informasi ya, kan? Sistem informasi. Berarti kita harus tanggap. Itu maksudnya kan? Iya, apa berguna? Nah, iya. Kalau sistem informasi sudah jelas berguna sekali. Karena di dalam pertemuan pembelajaran seharusnya kita tatap muka kan, tapi karena adanya wabah ini, ya bagaimana? Untuk mengatasi ini diadakanlah media-media atau alat-alat media untuk informasi-informasi yang harus kita sampaikan kepada anak didik kita dengan jarak jauh yang dikatakan daring sekarang. Nah, pembelajaran yang harus kita sampaikan dengan jarak jauh karena mereka di rumah tidak boleh bertemu bertatap muka. Memang itu sangat-sangat penting ya, itu kan katanya kan. Apakah sangat berguna? Nah, berguna sekali memang. Udah jelas. Kalau tidak ada media ini bagaimana mau menyampaikan tugas dengan anak? Kemudian kita harus tanggap dengan informasi melalui media televisi. Nah, sekarang ada pembelajaran televisi. Ya. Radio apa tuh? Ya, melalui televisi kan ada pembelajaran sekarang. Ya. Nah, ini juga mendukung. Jadi sangat-sangat berguna. Betul itu, sangat berguna. Supaya proses pembelajaran tidak vakum. Ya. Nah, itu. Ya. Menurut pendapat Ibu mengenai kurikulum saat ini tentang kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Ya, apakah kurikulum tersebut akan efektif jika diterapkan di sekolah, khususnya di sekolah desa? Dikatakan tadi kurikulum merdeka. Ya. Pengertian merdeka itu bebas, ya kan? Nah, jadi apakah berguna ya? Maksudnya bukan, apakah kurikulum tersebut akan efektif gitu? Efektif. Jika apakah kurikulum merdeka efektif diterapkan di sekolah? Ya, terutama di SD. Terutama di sekolah dasar. Ya, benar. Nah, kalau dikatakan merdeka, merdeka ini artinya bebas, iya kan? Pengertian merdeka. Jadi kebebasan ini kalau diterapkan di SD boleh dikatakan berguna, tapi tidak begitu sangat-sangat pentingnya ya, karena tingkat SD itu masih istilah pembelajaran secara didik, secara kekeluargaan, karena dia masih anak-anak yang berumur masih perlu untuk
mengajarkan mereka perilaku-perilaku yang mendasar. Nah, jadi kalau kita bebas, katakan bebas, nanti bagaimana hasilnya? Anak ini masih polos. Dasar dari awal untuk ke selanjutnya. Jadi kurikulum bebas ini saya rasa gimana ya, boleh dikatakan ya boleh saja digunakan, tapi hanya untuk memperkenalkan saja barangkali. Namun kalau untuk digunakan sama sekali kurikulum merdeka ini, saya rasa untuk tingkat SD kurang lah. Karena nanti bagaimana perilakunya kalau dia dibebaskan. Nah itu. Jadi anak di SD ini harus benar-benar terstruktur supaya perilakunya berkembang dengan baik. Ya, itu tujuan kita di sekolah dasar, ya, membentuk perilaku anak untuk ke jenjang berikutnya dan selanjutnya. Itu. Pertanyaan selanjutnya, di dalam pengelolaan peserta didik ada tahap seleksi peserta didik. Nah, menurut Ibu apa saja syarat yang menentukan calon peserta didik akan diterima atau tidak? Dan bagaimanakah proses rekrutmen dan seleksi siswa baru di sekolah Ibu? Oh, siswa baru ya? Iya. Apa tadi? Pertama Syaratnya ya? Syarat yang menentukan calon peserta didik itu bakal diterima atau tidaknya gitu. Oh, kalau syaratnya untuk menerima siswa baru ya, pertama menentukan usia yang ditentukan. Artinya yang disepakati. Itu ada usia yang datang dari atas, usia yang diminta 6 tahun. Itu syarat pertama. 6 tahun, sudah itu paling rendah 5 tahun 8 bulan. Ini syarat ya, syarat pertama. Kemudian sekarang ini berdasarkan kemajuan sekarang, kalau dulu di mana saja kita mendaftar boleh. Kalau sekarang syaratnya sudah menggunakan zona. Zona ini menentukan kedekatan beberapa jarak tempat tinggal anak. Jadi sudah menggunakan zona. Zona ini jarak. Jadi kalau agak jauh dia tidak bisa. Dia harus memasuki zona di sekitarnya. Nah, ini yang dikatakan untuk syarat kedua. Ya. Kemudian syarat berikutnya, mereka harus membawa kakaknya, KTP kedua orang tua, kemudian akte kelahiran, kemudian kalau dia tamat dari TK, dia membawa ijazah TK. Nah, ini syarat-syarat yang utama sekarang. Kemudian kalau persyaratan yang lainnya, dia hanya dites dengan memperkenalkan huruf. Artinya, coba nak, ini hurufnya apa? Tapi itu kalau dari TK. Tapi kalau dia tidak TK, kadang-kadang tidak ini juga. Kadang belum tahu membaca sama sekali, atau tidak mengenal huruf karena dia tidak TK kan. Nah, tapi yang syarat itu hanya mendukung saja, artinya sambilan aja. Oh, ini untuk mengetahui anak itu sampai di mana sudah kemampuannya. Jadi syarat yang utama tadi hanya mereka itu apa tadi saya bilangnya? Pertama tadi usia, ya kan? Usia 6 tahun, kemudian zona, kakak, KTP kedua orang tua, kemudian akte kelahiran, kemudian ijazah TK. Nah, itu syaratnya untuk masuk ke SD. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya,
menurut Ibu bagaimana proses pengelolaan tenaga pendidik pada masa sekarang? Dan mengapa pada pengelolaan tenaga pendidik dinilai penting dalam melakukan pengembangan kemampuan kinerja pendidik di sekolah? Itu gimana? Coba. Menurut Ibu nih, bagaimana proses pengelolaan tenaga pendidik pada masa sekarang? Jadi proses pengelolaan tenaga pendidik pada masa sekarang bagaimana Bu menurut Ibu? Lalu mengapa pada pengelolaan tenaga pendidik dinilai penting dalam melakukan pengembangan kemampuan kinerja pendidik di sekolah? Pengelolaannya Ya, untuk tenaga guru gitu maksudnya Bu. Jadi gimana menurut Ibu? Kalau pengelolaan, kalau menurut kami ya, Iya Bu. itu memang berdasarkan struktur yang sudah ada. Artinya pengelolaan kelas, administrasi, kemudian pengelolaan ya dalam kelas ya. Nah itu juga administrasi, kemudian di lapangan, pengelolaan lapangan, karena lingkungan itu sangat penting. Jadi di lingkungan juga kita kelola bagaimana caranya hubungan antara anak dengan wali. Nah, kalau pengelolaan kelas ini memang kita harus menciptakan suasana kelas yang nyaman. Nyaman bagi anak, nyaman bagi guru. Kalau anak sudah nyaman di dalam kelas, guru sudah nyaman di dalam kelas, otomatis pembelajaran akan berjalan dengan baik dan pasti berinteraksi. Anak akan senang, guru akan senang. Oh, berarti itulah Bu ya alasan mengapa pengelolaan tenaga pendidik itu sangat penting gitu. Oh, sangat penting untuk mengembangkan kemampuan pendidiknya. Betul. Itu sangat penting. Nah, pengelolaan itu datang dari kita. Makanya seorang guru itu betul-betul harus punya talenta dan bekerja ikhlas. Anggaplah siswa itu anak kita sendiri. Jadi kalau siswa itu anak kita, otomatis kita sayang dengan anak itu. Timbal balik dia. Anak sayang dengan guru, guru juga sayang dengan anak. Sehingga terciptalah suasana yang nyaman di dalam kelas. Nah, itu saya rasa kalau masalah pengelolaan. Nah itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apakah ada hubungannya antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan? Biaya pendidikan dengan kualitas. Jadi ada nggak hubungan dari antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan? Oh, ya udah ada jelas. Kalau tidak ada biaya, bagaimana mau berjalan? Contohnya yang paling kecil saja. Anak tidak memiliki buku, pena, dan sebagainya. Itu bagi anak. Kalau guru tidak memiliki kemampuan, ya, kemampuan ini harus ada pendukungnya seperti tadi kurikulum, RPP, ini semua biaya, ya kan? Mau buat RPP ada pena, ada buku. Sekarang ini apalagi RPP sudah menggunakan laptop, ini kan biaya. Jadi biaya dengan pengelolaan itu memang saling berhubungan, saling mendukung. Pasti itu tanpa biaya tidak bisa berjalan. Berarti tanpa biaya pendidikan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pasti pendidikannya tidak berjalan dengan baik. Contohnya saja tidak punya laptop zaman sekarang. Susah ya. Bagaimana? Dituntut harus pakai laptop.
Dulu walaupun tidak laptop, buku juga ada, pena, pensil dan sebagainya. Nah, ini dana nih. Iya, benar. Nah, jadi saya rasa memang sangat perlu ya, Bu, ya? perlu. Baik, pertanyaan selanjutnya, Bu. Mm-mm. Apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai di tempat Ibu bekerja sehingga dapat menunjang pembelajaran yang lebih efektif lagi? Oh, Iya, di sekolah ini. kalau sarana prasarana di sekolah kami ya, Iya, Bu. ini boleh saya katakan sudah memadai lah. Wah, tetapi tetap ada kekurangan di sana sini. Namanya yang dikatakan sudah cukupnya itu ya belumlah, tapi sudah memadai. Apalagi zaman sekarang boleh dikata sekolah kami ini sudah banyak kemajuannya lah, karena pimpinan yang sekarang ini betul-betul untuk memajukan sekolah. Makanya sekolah kami sudah bisa berhasil juara sekolah sehat, juara 2. Juara 2 kami. Selama ini kami belum pernah. Nah, sekarang kami sudah juara 2 sekolah sehat, Sekota Palembang. Nah, ini sudah satu kemajuan. Nah, jadi ini semua tentu dengan pakai fasilitas kan. Nah, syarat prasarananya. Kalau ndak ada itu bagaimana mau bisa mengikuti lomba? Sekarang kami udah punya drum band. Drum band ini salah satu untuk ekstrakurikuler, mengajarkan anak agar bisa bermain musik. Nah, iya, ini udah ada kami, dulu ndak ada. Jadi memang prasarana kami sekarang boleh dikata sudah memadai lah, tapi sempurna namanya belum. Ada baik kekurangan sedikit di sana sini gitu. Ya. Pertanyaan terakhir nih, bagaimana menurut pandangan Ibu mengenai hubungan sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua siswa pada saat wabah pandemi seperti ini dalam proses belajar di rumah? Hubungan ya? Entah menurut pandangan Ibu nih. Pandangan saya hubungan wali dengan hubungan sekolah dengan masyarakat. Dengan masyarakat dan guru. Iya. Dengan wali kan? Dengan wali kan? Iya, pada saat wabah seperti ini. Hubungan guru dengan masyarakat sekarang atau wali dalam kondisi COVID-19. Ini memang agak lebih meningkat. Artinya maksud saya wali agak lebih tanggap. Kenapa? Karena belajar di rumah itu, belajar jarak jauh itu sangat-sangat memerlukan kesiapan orang tua. Jadi otomatis wali murid atau masyarakat agak lebih aktif, memang lebih aktif mereka. Selama ini tahunya anak pagi-pagi disuruh pergi sekolah, kadang-kadang tugasnya pun tidak selesaikan. Nah, tapi dengan adanya sekarang COVID-19 ini, karena di dalam COVID ini mengajarkan wali murid supaya menjaga anak dari kesehatan. Jadi perhatian mereka sangat-sangat lebih penting, lebih banyak ke anak. Perhatiannya ke sekolah juga lebih. Karena apa? Perintah yang kami berikan, tugas yang diberikan dari guru ke anak itu harus melalui wali atau masyarakat. Nah, itu dengan sendirinya masyarakat aktif. Nah, jadi memang sangat-sangat dengan adanya kondisi COVID ini memang bagus juga. Memang Tuhan sepertinya merancang suatu untuk menyadarkan manusia-manusia ini supaya mengerti kebersihan, mengerti
hubungan antar keluarga, sebab selama ini orang tua banyak tidak peduli dengan perkembangan anaknya sekolah. Mereka hanya sibuk dengan, apalagi dengan adanya media-media mensos sekarang ini, yang sosial segala macam ini. Wah, ibu-ibu kadang-kadang masak pun lupa. Ya, orang tua kadang-kadang tidak ingat lagi. Dia hanya main HP. Mungkin ini sudah dilihat oleh Tuhan yang dari atas. Wah, ini gawat ini. Kalau seperti ini dibiarkan, suasana mungkin hancur lah. Jadi dengan adanya COVID ini, hubungan orang tua dengan anak kembali terjalin. Perhatian orang tua dengan anak kembali. Kemudian kegiatan-kegiatan yang begitu tidak penting menjadi terjalin kembali. Kemudian di segi keyakinan, agama juga menjadi kembali. Nah, jadi memang itu sangat berhubungan, banyak peningkatannya dengan adanya COVID-19 ini. Ya, itulah barangkali kira-kira pandangan saya. Ya, kalau sempurna, kurang sempurnanya kalian bisa membuat apa sendiri, ya. Nah, tapi garis-garis besarnya sudah saya sajikan. Nah, apapun itu kalian sempurnakan lagi. Mudah-mudahan dengan wawancara ini dapat sumber pengetahuan, kamu juga akan lebih berhasil ke depannya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga nanti di kedepannya lagi Ibu bisa jadi lebih baik lagi, Ibu lebih sehat lagi. Ya, amin. Ya, puji Tuhan, ya, amin. Jadi terima kasih. Berikut wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih. I'm an icon, man. Damn, a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.